Shalom Jemaat GKY yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari pada saat ini sebelum kita merenungkan sabdanya, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami kembali mendapat sebuah momen di mana kami bisa belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memampukan setiap kami yang merenungkan firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema daripada refleksi Gema pada saat ini adalah dipakai oleh Tuhan, namun belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan akan terambil daripada Yeremia pasal 51. Suatu pasal yang cukup panjang, tetapi saya akan mengajak jemaat untuk membaca ayat 1 sampai ke 7 terlebih dahulu. Sisanya Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif terkait pasal ini. Kita sama-sama membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yeremia pasal 51 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan tertulis, hukuman Tuhan atas Babel. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Namun pernahkah kita memikirkan hal yang lain? Yakni ketika kita dipakai oleh Tuhan, apakah pada saat itu kita juga sedang diperkenan oleh Tuhan? Saudara, kalau kita kembali kepada pasal yang tadi kita baca, Yeremia 51, khususnya ayat pertama sampai ayat ke-7, kita bisa melihat ada satu nama bangsa yang terus disebut, yaitu bangsa Babel atau orang-orang Kasdim. Saudara, bangsa Babel itu adalah suatu bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mendisiplin umat perjanjian Allah, yaitu kerajaan Yehuda di selatan. Bahkan bukan hanya itu, bangsa Babel juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang berdaulat atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kerajaan Yehuda di selatan maupun kerajaan Israel di utara. Karena itu di dalam ayat 7 dikatakan, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Babel meluluhlantahkan kerajaan Yehuda, meluluhlantahkan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel dan Yehuda seperti Moab, Edom, Filistin, dan lain sebagainya. Luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi bangsa ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Jauh-jauh hari, Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menyatakan nubuatan kepada bangsa Babel ini. Bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang akan dimusnahkan oleh Allah. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat pertama dikatakan, aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Wow, luar biasa, semangat pemusnah. Ini maksudnya adalah sebuah
intensi daripada Allah untuk meluluhlantahkan kerajaan Babel itu. Bahkan dikatakan juga dalam ayat kedua, ada penampi-penampi yang akan menampinya, akan menyapu bersih negerinya. Babel akan dikepung dari segala pihak. Ayat ketiga, teruna-terunanya tidak perlu disayang, tumpaslah segala tentaranya. Dan kita bisa melihat di sepanjang ayat pasal 51 ini, bagaimana luar biasanya atau kengerian murka Allah atas bangsa Babel. Saudara, mengapa Babel dihukum oleh Allah? Karena Babel melakukan banyak kekejian, banyak kejahatan. Ada penyembahan berhala di sana, ada ketidakadilan sosial di sana. Dan mereka menjadi bangsa yang arogan, bangsa yang sombong. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, di dalam pembelajaran teologi itu ada yang pernah disebut sebagai Spirit of Babel. Spirit of Babel adalah spirit, suatu semangat memberontak terhadap Allah. Dan disitulah Allah menyatakan hukumannya kepada mereka yang memberontak secara sengaja terhadap Allah yang berdaulat. Saudara, kita melihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ini luar biasa sekali. Yeremia hidup pada waktu itu dan dia dipanggil ketika kerajaan Yehuda masih eksis. Kurang lebih ada 5 raja dari kerajaan Yehuda yang hidup ketika Yeremia melayani sebagai nabi. Dan pada saat itu Yeremia menyatakan nubuatannya bahwa kerajaan Yehuda akan dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tetapi ternyata nubuatan itu bukan cuma sampai di sana. Kelak kerajaan Babel yang dipakai untuk menghancurkan Yehuda juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan kekudusannya dan kebenciannya atas dosa. Di mana bangsa Babel juga akan dihancurkan. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kerajaan Babel akan dihancurkan oleh kerajaan Persia yang bekerja sama dengan Media. Di dalam penelitian sejarah Bapak Ibu, Raja Persia itu memiliki orang tua atau ibu yang berdarah dari bangsa Media. Mereka bersatu padu menghancurkan kerajaan Babel. Sirnalah segala kegemilangan kerajaan Babel. Tidak ada lagi saat ini kerajaan Babel itu. Hanya reruntuhan yang tersisa. Saudara, kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah ketika ia menyatakan penghukumannya terhadap bangsa yang memberontak kepadanya. Sekalipun bangsa itu pernah dipakai olehnya. Yang menjadi satu pembelajaran buat kita pada saat ini adalah, saudara, apakah kita telah diperkenan oleh Tuhan ketika kita dipakai olehnya untuk melayani Dia dan bekerja bagi kerajaannya? Saudara, bagaimana kita memperoleh perkenanan Tuhan itu? Saudara, yang pertama, kita perlu memahami betul bahwa perkenanan Tuhan atas kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita mengejar kekudusan dengan kekuatan kita sendiri, bukan itu. Tetapi kita berpegang teguh pada salib Kristus, kepada darah Kristus yang kudus yang telah dicurahkan atas kita. Dan kita dikuduskan karena kita memiliki iman kepada Kristus dan kita hidup di dalam Kristus. Kekudusannya yang sempurna dikenakan atas kita. Kita dibenarkan, kita juga dikuduskan. Karena performa Kristus yang sempurna dan sudah finish di atas kayu salib, maka kita memperoleh perkenanan itu. Namun ada sisi yang lain untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selain kita sudah terlebih dahulu diperkenan oleh Tuhan, kita juga harus selanjutnya belajar hidup memiliki hati yang murni. Hati yang mencintai kekudusan Allah dalam hidup ini. Sehingga saudaraku, kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi kehidupan kita hari lepas hari juga diperkenan oleh Tuhan. Saudara, betapa indahnya bila kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Artinya kita memiliki relasi yang intim, yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera dengan Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ingat bahwa jangan sampai kita dipakai oleh Tuhan, tetapi hidup kita tidak diperkenan olehnya. Biarlah kita boleh terus belajar berpegang kepada Kristus setiap hari, dan kita belajar hidup di dalam kekudusannya. Bukan dengan kekuatan kita,
tetapi Tuhan yang akan memimpin dan membawa kita. Andalkan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat beraktivitas. Amin.